Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Jumat 16 Mei 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Sileban. Sebanyak 28 warga di Tanjung Pinang terjaring operasi penyakit masyarakat atau OPS Pekat Seligi 2025. Puluhan pelanggar yang terlibat dalam berbagai tindak pelanggaran tersebut didominasi oleh praktik pungutan liar atau premanisme di tempat keramaian. Polresta Tanjung Pinang menggelar operasi penyakit masyarakat atau OPS Pekat Seligi yang dimulai sejak tanggal 1 hingga 14 Mei 2025. Dalam operasi tersebut, sebanyak 28 warga di Tanjung Pinang terjaring berbagai tindak pelanggaran. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi menyampaikan, puluhan pelanggar tersebut terlibat berbagai tindak pelanggaran mulai dari pesta minuman keras di tempat umum, pungutan liar hingga penyerobotan lahan milik warga. Kapolresta merincikan pihaknya mengamankan 3 juru parkir liar yang melakukan pungli, 18 remaja tertangkap saat mabuk-mabukan di sekitar Jembatan Dompak, dan 7 orang penyerobotan lahan warga secara ilegal di wilayah Senggarang. Puluhan pelanggar tersebut ada yang sudah diberikan pembinaan dan ada juga yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan dijatuhi hukuman penjara selama 1,5 bulan atau denda sebesar Rp300.000. Ada beberapa yang sudah diamankan oleh kita, yaitu cukur pasar liar itu kemarin ada 3 orang, kemudian yang minum-minuman keras itu 18 orang, itu sudah kita sidangkan kemarin di pengadilan pada tanggal tanggal 9 ya, hari Jumat. Tanggal hari Jumat kemarin ya, minggu lalu. Itu sudah kita sidangkan dengan putusan ancaman 1,5 bulan atau denda berapa kemarin tuh? 300.000 ya. Kemudian satu lagi ada 7 orang yang melakukan ruli-ruli atau rumah liar di terhadap pemilik lahan yang sah. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Satuan Unit Intelijen Kodim 0315 Tanjung Pinang mengamankan seorang pria diduga pengedar narkoba di salah satu tempat hiburan malam di Kijang Kota, Kabupaten Bintan. Seorang pria berinisial US 45 tahun diamankan Satuan Unit Intel Kodim 0315 Tanjung Pinang di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Kelurahan Kijang Kota, Kabupaten Bintan pada Selasa 13 Mei 2025. US kedapatan memiliki 3 bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang diduga akan dia edarkan di tempat hiburan malam. Nahas, aksinya berhasil digagalkan oleh anggota Intel Kodim 0315 Tanjung Pinang. Komandan Unit Intelijen Kodim 0315 Tanjung Pinang, Kapten Infanteri Mas Wendra mengungkapkan, dari tangan pelaku diamankan 10,85 gram narkoba jenis sabu, beserta sejumlah barang bukti lain. Pada hari Selasa tanggal 13 Mei pukul 01.50 WIB bertempat di THM tempat hiburan malam Starpol Bliar Cafe dan restoran Cafe Karaoke Jalan Baret Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan telah dilakukan penangkapan pengedar atau pemakai narkoba jenis sabu-sabu oleh personil Unit Intel Kodim 015 Tanjung Pinang. Yang diamankan 3 bungkus paket sabu-sabu yang tadi ditimbang seberat 10 gram, 85. 1 buah bong alat isap berisi air, 1 unit timbangan digital merek Ausiai, 1 buah kaca Virek, 2 buah mancis, 3 buah handphone, 1 merek Oppo, 1 unit merek Redmi, 1 unit merek Samsung, 1 bungkus rokok Sampurna kecil, 20 lembar plastik klip bening, uang tunai.
Diketahui saat ini terduga pelaku diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tanggal 13 Mei pukul Misbah Sabilal Arsy dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Hingga 3 bulan berlalu, pihak kepolisian masih kesulitan mengungkap pelaku pembuang bayi berjenis kelamin laki-laki di tempat pembuangan akhir atau TPA Ganet Tanjung Pinang. Pelaku pembuang bayi berjenis kelamin laki-laki di tempat pembuangan akhir atau TPA Ganet Tanjung Pinang hingga kini masih bebas berkeliaran. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih terus berupaya melakukan pencarian pelaku yang tega membuang bayi laki-laki di TPA tersebut. Kapolresta menyebut pihaknya cukup kesulitan untuk mengungkap siapa pelaku di balik aksi pembuang bayi tak berdosa itu. Pihak kepolisian mengalami beberapa kendala dalam melacak lokasi awal pembuangan bayi itu. Pasalnya, mayat bayi tersebut diduga dibuang dari bak sampah terlebih dahulu hingga berakhir di TPA. Sampai kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi dan barang bukti di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP guna mencari petunjuk penting yang mengarah ke pelaku. Ini pendidikan ya, kami masih belum menemukan ini siapa. Update-update terbaru mungkin Pak? Ya sementara sih belum ada ya, saya bilang sementara belum ada. Kami masih ya terus mencari lah siapa ibu yang membuang janin itu, karena waktu itu TKP janin itu kan berada di tempat pembuangan akhir kan itu, jadi sudah berpindah-pindah kan itu. Jadi dari kita menelusurinya kan masih terus cari ya, mudah-mudahan ya bisa terungkap lah dengan segera, dan itu aja harapan saya sih semua. Ini tugas tanggung jawab kita semua. Diberitakan sebelumnya sesosok mayat bayi ditemukan di antara tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Ganet Jalan Angsana, Kota Tanjung Pinang pada 1 Februari 2025 lalu. Jasad bayi berjenis kelamin laki-laki itu pertama kali ditemukan oleh warga setempat yang bekerja sebagai pemulung di kawasan TPA tersebut. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Java Group mengeluhkan kendala transportasi dalam pendistribusian hasil produksi. Pembangunan jembatan Batam Bintan disebut sebagai salah satu solusi mengatasi kendala tersebut. Kendala transportasi menjadi salah satu sektor krusial yang dikeluhkan investor, terutama bagi kelancaran investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Kendala tersebut turut dirasakan PT Java Group, perusahaan agropangan bidang peternakan unggas di Kabupaten Bintan. Vice President Head of Feed Operation of Sumatra PT Java Group Anwar Tandiono pada Kamis 15 Mei 2025 mengungkapkan, salah satu market konsumen terbesar berada di Kota Batam yang memerlukan transportasi laut untuk mengirim hasil produksi. Terkait hal itu sering terjadi kendala pendistribusian sehingga pihaknya tidak jarang atau sering mengalami kerugian akibat ayam yang mati dalam perjalanan. Anwar berharap jembatan Batam Bintan atau jembatan Babin dapat segera terrealisasikan, sehingga kendala transportasi dalam pengiriman dapat teratasi. Yaitu karena kenapa kami pilih budidayanya di Bintan. Kembali lagi seperti tadi saya sampaikan, kita adalah perusahaan yang taat dengan perizinan. Jadi kalau tidak ada izin untuk buat kandang, kita tidak akan bangun. Nah, pilihannya tidak ada lain adalah di Bintan. Padahal itu yang konsumen terbesar itu ada di Batam. Nah, kendala yang terjadi memang benar, itu adalah masalah transportasi. Makanya harapan kami, mudah-mudahan jembatan Batam Bintan bisa segera realisasi. Tapi itu pun kami sekarang terus mencari solusi. Mungkin nanti kita akan lakukan semacam kerjasama dengan pihak kapal untuk bisa mengirim secara reguler. Karena itu memang menjadi kendala. Kadang-kadang kalau misalnya ada masalah itu kematiannya cukup tinggi. Dan kami yang menanggung kerugian itu sebenarnya. Misbah Sabilal Arsy dari Bintan melaporkan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan melakukan pemetaan dan penata ulang wilayah rukun tetangga dan rukun warga di Kota Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyusun kebijakan strategis untuk melakukan penataan ulang struktur kelembagaan rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW di seluruh wilayah kota. Penataan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zulhidayat mengatakan, penataan dilakukan karena ada ketimpangan jumlah penduduk antara RT yang satu dengan yang lainnya. Zulhidayat menjelaskan jika terdapat satu RT yang memiliki 1.000 lebih kepala keluarga atau KK, sementara di sisi lain ada RT yang hanya memiliki 100 KK. Ia menyebut dalam penataan tersebut idealnya setiap RT hanya memiliki maksimal 500 KK, sehingga bagi RT yang memiliki lebih dari 500 KK akan dipecah menjadi beberapa RT, sedangkan RT yang memiliki kurang dari 100 KK akan digabung dengan RT lainnya. Ya, penataan itu bukan hanya diperkecil, tetapi bisa juga nanti malah dipecah. Misalnya kalau jumlah penduduk sudah 1.000, tentu kan tak efektif pengaturannya. Jadi itu dipecah jadi 2 RT. Tapi kalau RT-nya cuma 50 orang, 4 orang atau 10 orang kan tidak efektif juga. Tentu digabung. Nah, itulah yang sekarang sedang dipetakan. Judulnya penataan wilayah RT. Efektifnya berapa untuk sampai? Kalau di dalam konsep yang kita sampaikan itu sekitar 200 sampai 300 atau 500-an gitu, suatu RT. Jadi di atas 500 sudah harus terbentuk RT baru. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan aset tanah untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan dapur umum makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Bintan telah mengusulkan aset daerah berupa tanah sebagai lokasi pembangunan dapur umum program makan bergizi gratis atau MBG. Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya akan dilakukan survei oleh tim Pusat Badan Gizi Nasional. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika pada Jumat 16 Mei 2025 mengungkapkan, 3 lokasi yang diusulkan itu berada di Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Toapaya, dan Kecamatan Bintan Utara, yang masing-masingnya memiliki luas 1.000 meter persegi. Rencana pembangunan untuk gedung makan bergizi gratis (MBG). Jadi kita akan mengusulkan aset tanah pemerintah daerah untuk dipinjam pakaikan. Ada 3 lokasi yang kita usulkan. Hari ini kami tugaskan teman-teman OPD untuk memvalidasi data, mulai administrasi surat-surat dan kondisi existing di lapangan. Ada 3 lokasi yang kita usulkan, pertama di Bintan Timur, yang kedua di Tuapaya, yang ketiga di Bintan Utara. Nah, nanti terpulang tim dari surveyor MBG yang akan mengecek kelayakan cocok apa enggak dibangun untuk lokasi pembangunan gedung tempat pekerjaan untuk makan bergizi gratis tersebut. Jadi intinya kita mengusulkan dulu ke provinsi, nanti provinsi yang akan mengusulkan ke pemerintah pusat. Kita akan usulkan 3 lokasi. 3 lokasi. 3 lokasi. Dapur. Ya, untuk dapur tempat memasaknya. Jadi sekaligus disitulah tempat menyediakan sarana prasarana yang dimaksudkan tadi. Satu lokasi lebih kurang 1.000 meter persegi volumenya. Sesuai kebutuhan pendistribusian makanan bergizi, setiap satuan kerja pelayanan dapur umum akan mengakomodir kurang lebih 3.000 siswa. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.